Di Sumatera ada jembatan Ampera, di Amerika ada terusan Panama. Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga merupakan sumber hukum utama. Pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, untuk pertama kalinya itu Presiden Soekarno memperkenalkan dasar negara yang kita sebut dengan Pancasila. Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia ini diharapkan menjadi pandangan hidup dan juga menjadi cita-cita bangsa. Dan selain sebagai pandangan hidup, Pancasila juga diharapkan itu mampu menjadi dasar segala sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Entah itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat, maupun dalam bidang hukum. Pancasila sebenarnya bukanlah hasil konstruksi baru pemikiran Soekarno. Melainkan Pancasila ini merupakan cerminan kenyataan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah lama memegang teguh nilai-nilai yang ada, yang kemudian nilai-nilai yang dipegang secara teguh oleh bangsa Indonesia itu dituangkan dalam kelima sila yang ada pada Pancasila. Maka karena Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia, ini tidak mengherankan jika Soekarno itu menegaskan ia bukanlah penemu Pancasila, tetapi hanyalah sebagai salah satu penggali pada Pancasila. Dan setelah Pancasila itu ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila itu memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pada tatanan hukum, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ini menjadikan bahwa segala aturan atau segala ketentuan yang ada itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan sebagai hukum utama ketatanegaraan Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke topik pembahasan kita kali ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rahmat dan karunia-Nya itu senantiasa tercurahkan bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Sumber hukum pada hakikatnya itu merupakan tempat di mana sebuah aturan hukum dapat digali dan ditemukan. Berdasarkan bentuknya sendiri, sumber hukum itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti material, dan yang satunya lagi itu merupakan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum material itu merupakan faktor-faktor yang melandasi atau yang mendasari pembentukan sebuah aturan hukum. Misalnya seperti faktor sosial, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor agama, maupun faktor politik. Bahkan ideologi yang dianut oleh suatu bangsa itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan aturan hukum. Adapun untuk sumber hukum formil, itu merupakan sumber atau tempat di mana sebuah peraturan itu mendapatkan kekuatan hukum. Misalnya seperti peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu peraturan biasa atau suatu norma yang ada pada masyarakat itu menjadi sebuah aturan hukum yang sifatnya mengikat. Dan apabila kita mencoba untuk mengkaitkan kedua sumber hukum tadi, baik yang material maupun yang formil, maka Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti material. Bisa kita katakan Pancasila sebagai sumber hukum material
karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini merupakan landasan dan rujukan utama yang digunakan bagi berlakunya sumber hukum formil. Seperti pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik itu undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, kemudian ada peraturan daerah, dan dari kesemuanya itu haruslah mencerminkan atau merujuk terhadap sumber hukum utama yang ada pada negara Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila itu seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam Pancasila itu terkandung nilai ketuhanan, kemudian ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan juga nilai keadilan yang ditujukan guna menjamin kehidupan sosial masyarakatnya. Dan jika kita mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo, sebagai sumber hukum material, Pancasila itu memiliki 3 muatan yang terkandung di dalamnya, yang meliputi muatan filosofis, muatan identitas hukum nasional, dan juga muatan terkait dengan asas-asas dasar bagi pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Maka berdasarkan ketiga muatan tersebut, Pancasila sebagai sumber hukum itu tidak memberikan ketentuan atau mengatur secara eksplisit tentang peraturan hukum yang secara jelas menentukan perintah, larangan, maupun menentukan sanksi. Sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum utama, Pancasila itu memiliki beberapa fungsi yang antara lain itu meliputi ideologi hukum Indonesia, kemudian juga sebagai kumpulan nilai-nilai yang menentukan aturan-aturan hukum yang ada, kemudian juga menjadi asas-asas aturan-aturan hukum, dan juga sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa dalam menentukan arah hukumnya. Baik, jadi demikianlah pemaparan Pancasila sebagai hukum dasar tertinggi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika sekiranya ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, silahkan berikan tanggapan, sanggahan, kritik, ataupun saran. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.